Oke, materi kita kali ini adalah melakukan setup link account ya. Apa sih link account? Ya, artinya akun-akun nanti link account ya. Akun-akun nanti ini yang akan dilinkkan, yaitu akan saling terkait atau berhubungan antara satu akun dengan akun yang lain. Jika terjadi transaksi dan proses entry sudah dilakukan, maka akibat proses pencatatan transaksi tersebut akan langsung mempengaruhi saldo-saldo akun yang terkait tersebut. Ya, nanti kita di menu link account ini, setup link account ada dua, yaitu yang pertama sales link account, kemudian yang kedua ada purchase link account. Oke, untuk yang pertama kita akan melakukan yang setup sales link account terlebih dahulu ya. Oke, langkahnya setup link account, sales account. Oke, tampilannya seperti ini. Pada tampilan di atas ini, set account for tracking receivable, ini otomatis sebenarnya sudah pada piutang dagang ya. Ya, kita akun receivable ini akun yang sudah kita edit ya, semula dari trade debtor ya. Ini otomatis terisi trade debtor, tetapi karena trade debtor sudah kita ganti dengan account receivable, maka di sini sudah menjadi account receivable. Kemudian yang kedua ini adalah cash in bank. Di sini isinya cash in bank. Kalau kita ingat dulu saat mengganti ini cash in bank ini berasal dari akun check account ya. Jadi cash in bank ini dulu adalah check account ya, yang diganti menjadi cash in bank, sehingga otomatis di sini yang tadinya cash in bank otomatis juga menjadi yang dulunya check account berubah menjadi cash in bank. Kemudian nanti kita yang ini pilih yang kita cek list untuk biasanya ya pada transaksi yang untuk praktek di sekolah di SMK kita biasanya ini ada satu I rate on sales ya. Saya mengenakan biaya angkut untuk penjualan. Jadi biaya angkut penjualannya kita bebankan kepada pembeli atau customer ya. Isinya apa? Income account for freight. Di sini adalah pendapatan angkutan ya, Jadi biaya angkut yang kita kenakan kepada customer itu bagi kita adalah merupakan pendapatan. Apa itu? Biasanya di sini adalah freight collected ya. Coba kita lihat freight collected. Ada freight collected, betul sekali ada freight collected. Ini oke ya. Freight collected. Ini yang kedua ada I give discount for early payment ya. Saya memberikan diskon untuk pembayaran lebih di awal ya. Artinya di masa potongan, misalkan terminnya adalah 2/10 N30, berarti ketika customer ini membayar piutang kepada kita sebesar dalam jangka waktu 10 hari setelah transaksi, berarti customer tersebut mendapatkan diskon. Oke, nah apa ini expense or cost of sales account for discount? Diskonnya apa? Menu tampungannya apa? Menu untuk menampung diskon ini ya, biasanya adalah diskon penjualan, atau kalau di sini kita menggunakan sales discount ya. Sales discount akun 4 biasanya. Oke, sales discount ya. Oke, ini sales discount. Kemudian yang ketiga ada I assess charge for late payment ya. I assess charge for late payment artinya saya mengenakan denda untuk keterlambatan pembayaran. Jika customernya terlambat membayar, maka dikenakan denda. Nah, income account-nya apa? Nah, income account for late charge ini bagi kita denda itu merupakan pendapatan ya. Di sini otomatis diisi dengan pendapatan denda. Kalau di sini bahasa Inggrisnya berarti
let fish collected ya, let fish collected, mana let fish collected. Oke. Ya, oke. Kalau ada peringatan seperti ini boleh dibaca dulu ya. The account for let fish is usually an income account. Di sini harusnya income ya, memperingatkan apakah betul. Oke ya, apakah betul kita mau menggunakan yang ini 8 ini kan termasuk pendapatan, tapi maksudnya pendapatan lain-lain ya. It's okay, nggak apa-apa, sesuai soal saja. Klik OK. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk sales link account ya, setup sales link account. Satu kali lagi caranya, setup link account, sales account, kemudian diisi nanti yang ini sudah dibiarkan saja tuh tadi, kemudian kalau kita klik OK ya. Kemudian yang kedua ada purchase link account, di mana kita akan mengatur yang kaitannya akun-akun yang berkaitan dengan pembelian ya. Kita kan tahu ya, kalau transaksi pembelian barang secara kredit akan mempengaruhi satu akun utang usaha. Kita membeli kredit berarti muncul utang, kemudian ada persediaan barang dagangan kita itu, kemudian ada biaya angkut pembelian, ada diskon juga kalau kita dapatkan diskon saat melakukan pembayaran pada masa potongan, kemudian denda juga ya, ada denda juga ya. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Oke, kita lakukan seperti tadi di sales link account, yaitu setup link account, kemudian purchase account. Nah, ini sama ya, isinya sama seperti account yang sales link account tadi, yaitu otomatis ketika kita mengganti trade creditor di awal saat melakukan edit nama akun trade creditor kita menjadi account payable, otomatis di sini akan berubah menjadi account payable. Di sini juga ini adalah check account tadinya ya, berubah menjadi cash in bank. Kemudian yang kita centang adalah 3 ini ya. Nah, tadi ini sudah disetting, tetapi ini kita hilangkan dulu. Yang pertama kita abaikan dulu, kemudian yang kedua ini kita centang. I pay freight on purchase. Saya membayar biaya angkut ketika melakukan pembelian. Kita melakukan pembelian berarti kita dikenakan biaya angkut ya. Jadi kita membayar biaya angkut. Di sini berarti otomatis adalah isinya adalah biaya angkut. Biaya angkut di sini karena kita menggunakan bahasa Inggris menjadi freight paid ya, freight paid. Biasanya ini adalah di akun 5 freight paid ya, masuk ke harga pokok. Kemudian yang kedua ada I take discount for early payment. I take discount for early payment. Ketika kita melakukan pembayaran di awal atau maksudnya dalam masa potongan, misalkan N10 2/10 N30 terminnya ya, terminnya N/10 2/10 N30, itu nanti kita ketika kita membayar dalam masa potongan yang 10 hari, kita akan menerima diskon ya sebesar 2%. Nah, di sini akun diskonnya apa? Kita melakukan pembelian berarti diskon pembelian, purchase diskon. Akun 5 ya, mengurangi harga pokok. Purchase diskon di sini. Kemudian I paid for late payment ya. Late payment, terlambat, pembayarannya terlambat. Saya membayar denda, I pay ya. Saya membayar denda keterlambatan pembayaran. Di sini adalah akunnya yaitu beban denda ya, biaya denda ya. Atau di sini adalah late fees paid. Ada ini ya, akun 9 late fees paid ya. Oke. Late fees paid. Ini ya langkah-langkahnya sama. Oke.
di sini sebenarnya kita juga bisa mengatur terminnya ya. Ketika kita di soal ada termin, kita bisa mengatur terminnya di sini. Ya, COD atau biasanya kita menggunakan yang in a given of days ya, biasanya yang 2/10 N30. Berarti di sini adalah misalkan diskon D-nya adalah 10 hari biasanya ya. 10 ya, balance due day-nya terlambatnya kapan? 30 hari. Diskon for early payment, diskonnya berapa persen kalau kita bayar dalam jangka waktu 10 hari ini atau kurang ya, kurang atau sama dengan 10 hari, kita akan menerima pembayaran diskon sebesar 2%. Tadi kok hilang. Oke, 2% dari sini ya. Kemudian tax code ini barangnya kena pajak ora? Barangnya itu kena pajak apa enggak? Gitu maksudnya ya. Barangnya kena pajak atau tidak? Kalau iya berarti GPPN, barang yang kita beli itu defaultnya apa? Kena PPN atau tidak? Kalau iya, PPN. Untuk flat tax code, biaya angkut itu kena pajak apa tidak? Nah, tidak ya, untuk kita biaya angkut itu tidak dikenai pajak, sehingga kita pilih yang NT. Kalau di sini not reportable ya, atau non taxable. This use account, use tax code ya. Kemudian klik OK ya. Cara ini tidak wajib ya, tidak harus dilakukan di sini ya. Bisa langsung di kartu supplier atau customernya nanti ya, dibahas di video yang akan kita buat nanti ya. Oke, kalau sudah klik OK. Ini untuk purchase link account sudah selesai, klik OK ya. Tadi untuk melakukan link account ini ada dua yang biasa kita lakukan. Yang pertama adalah purchase link account, sales link account, yaitu langkahnya seperti ini. Klik setup, kemudian link account, pilih sales account ya, isikan sesuai yang tadi itu yang tadi kita bahas, kemudian klik OK kalau sudah selesai ya. Kemudian yang kedua ada purchase link account, setup link account, purchase account ya. Di sini sama seperti yang kita tadi bahas, klik OK. Dah, itu selesai untuk langkah-langkah melakukan link account ya. Oke, kalau sudah silahkan dipelajari untuk pembuatan link account ini. Pastikan kalian memahami ya, harusnya diisi apa, kalimatnya dibaca, dipahami ya. Kalimat-kalimat yang ada di sini itu dipahami. Ini maksudnya apa sih? Saya charge ya, charge itu kan seperti mengenakan biaya ya, customer recon bayar gitu ya, itu ya. Oke, dipahami ya. Kemudian kalau kita sudah tahu kalimat yang di depan ini, berarti kita bisa menentukan ini apa sih kira-kira, seperti itu. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami dan bisa menerapkan untuk praktek kita di lab ya. Oke, terima kasih.